warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Setia Tridharma Nusantara Makassar, Prodi Akuntansi semester 5 kelompok 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Auditing 1 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Ramla SE MAK. Kami kelompok 3 yang terdiri dari 6 orang yang saling bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan poin materi yaitu 1. Memahami materialitas dan cara penetapannya. 2. Menjelaskan bagaimana tentang risiko audit dan jenis-jenisnya. 3. Menganalisis hubungan masing-masing audit. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Suhardi dengan NIM 211200003. Yensiana Bella dengan NIM 211200008. Arni dengan NIM 211200090. Kristina Yaningsi Rimba dengan NIM 211200153. Krisnen Lori dengan NIM 211200154. Erika Anggreni Jumiati dengan NIM 211200156. Definisi materialitas. Ada beberapa definisi tentang materialitas. Yang pertama, Ikatan Akuntansi Indonesia dalam SPAP-nya mendefinisikan materialitas sebagai besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saja informasi akuntansi dilihat dari keadaan yang melingkupinya yang mungkin dapat mengakibatkan perubahan atas pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saja tersebut. Kemudian yang kedua, Financial Accounting Standard Board mendefinisikan materialitas sebagai besarnya suatu penghapusan atau salah saja informasi keuangan yang dengan memperhitungkan situasinya menyebabkan pertimbangan yang dilakukan oleh orang yang mengandalkan pada informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau salah saja tersebut. Cara menetapkan tingkat materialitas. A. Pertimbangan awal materialitas. Pertimbangan pendahuluan tentang materialitas adalah jumlah maksimum yang membuat auditor yakin bahwa laporan keuangan akan salah saji tetapi tidak mempengaruhi keputusan para pemakai yang bijaksana. Auditor menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas untuk membentuk merencanakan pengumpulan bukti yang tepat. Semakin rendah tingkat materialitas pada pertimbangan pendahuluan ini, maka semakin banyak bukti audited yang dibutuhkan. Pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan kuantitatif dan kualitatif. Pertimbangan kuantitatif berkaitan dengan hubungan salah saji dan jumlah tertentu dalam laporan keuangan, sedangkan pertimbangan kualitas berkaitan dengan pengajian salah saji. Penetapan materialitas sendiri bertujuan untuk membantu auditor untuk merencanakan bahwa bukti yang cukup. Dalam perencanaan suatu auditor harus menerapkan materialitas pada dua tingkat. A. Tingkat laporan keuangan, karena pendapatan auditor atas kewajiban tidak mencakup laporan keuangan sebagai keseluruhan. B. Tingkat saldo akun, karena auditor mengevaluasikan saldo akun dalam mencapai kesimpulan menyeluruh atas kewajiban pelaporan keuangan. B. Mengalokasikan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke dalam segmen. Mengalokasikan pertimbangan materialitas awal setiap bagian dengan cara auditor mengumpulkan bukti audit pembagian dibandingkan dengan laporan keuangan secara keseluruhan. Hal tersebut berguna untuk membantu auditor memutuskan bukti auditing yang tepat untuk dikumpulkan. Sebagai besar praktis, auditor mengalokasikan materialitas pada akun neraca daripada akun laba rugi karena salah saji dalam laporan laba rugi memiliki pengaruh yang sama dalam neraca karena sistem pencatatan berganda, yaitu satu, auditor memperkirakan akun tertentu memiliki salah saji lebih banyak dibandingkan dengan akun yang lainnya. Yang kedua, baik lebih saji maupun kurang saji dipertimbangkan. Yang ketiga, biaya audited relatif mempengaruhi alokasi tersebut. Pada akhirnya, pengendali auditor harus menggabungkan semua salah saji aktual dan salah saji estimasi dan membandingkan dengan penilaian materialitas awal. Tujuan mengalokasikan materialitas awal pada akun neraca adalah untuk membantu auditor dalam menentukan bukti yang tepat yang harus dikumpulkan kepada setiap akun neraca maupun laba rugi. Salah satu tujuannya adalah meminimalkan biaya auditing tanpa harus mengorbankan kualitas auditing.
C. Mengestimasi total salah saji. Dalam segmen salah saji yang diketahui adalah salah saji dalam akun yang jumlahnya dapat ditentukan oleh auditor. Terdapat dua jenis salah saji. Yang pertama, salah saji yang diketahui adalah salah saji di mana auditor dapat menentukan jumlah salah saji dalam akun tersebut. Contohnya, ketika mengaudit aset tetap, auditor mengidentifikasi adanya kapitalisasi aset yang disewa seharusnya dibebankan karena merupakan kegiatan sewa operasi. Dan yang kedua, salah saji yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, salah saji yang muncul karena adanya perbedaan antara penilaian manajemen. Contohnya, perbedaan dalam estimasi saldo akun, penyisihan piutang tak tertagih atau liabilitas garansi. Dan yang kedua, penilaian auditor mengenai estimasi saldo akun. Contohnya, proyeksi salah saji berdasarkan pengujian auditor atas sampel yang diambil dari populasi. Estimasi kesalahan sampel terjadi karena auditor mengambil sampel dari sebagian populasi sehingga terdapat risiko bahwa sampel tersebut tidak secara akurat menggambarkan populasi. Bagian D, memperkirakan salah saji gabungan. Jumlah salah saji yang diproyeksikan dalam langkah ketiga untuk setiap akun kemudian digabungkan dalam kertas kerja. Bagian E, membandingkan salah saji gabungan dengan pertimbangan. Pendahuluan atau yang direvisi tentang materialitas, langkah terakhir setelah dilakukan langkah ketiga dan keempat yaitu gabungan salah saji yang mungkin dibandingkan dengan materialitas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai risiko audit. Menurut SA Seksi 312 PSA nomor 25 yang dikutip oleh Sukrisno Agus, risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya atau laporan keuangan yang mengandung salah saji material. SAS nomor 47 tentang risiko audit dan materialitas dalam pelaksanaan audit AU 312 meminta auditor menilai risiko audit. SAS nomor 47 juga menjelaskan bahwa risiko salah saji atau misstatement yang material dalam laporan keuangan disebabkan oleh penipuan merupakan bagian dari risiko audit dan meminta auditor secara khusus menilai risiko tersebut. Audit tidak menjamin bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji material, maka terdapat beberapa derajat risiko bahwa laporan keuangan mengandung salah saji yang tidak terdeteksi. Dengan demikian, dalam perencanaan pekerjaannya, auditor harus mempertimbangkan risiko tersebut. Konsep keseluruhan mengenai risiko audit merupakan kebalikan dari konsep keyakinan yang memadai. Semakin tinggi kepastian yang ingin diperoleh oleh auditor dalam menyatakan pendapat yang benar, semakin rendah risiko audit yang akan ia terima. Jika 99% kepastian diinginkan, maka risiko audit adalah 1%. Sementara jika kepastian sebesar 95% dianggap memuaskan, maka risiko audit adalah 5%. Biasanya, pertimbangan profesional berkenaan dengan keyakinan yang memadai dan keseluruhan tingkat risiko audit dirancang sebagai satu kebijakan kantor akuntan publik, dan risiko audit dapat dipertimbangkan antara satu audit dengan audit lainnya. Jenis-jenis risiko audit. SAS nomor 47 AU 312/20 menyatakan bahwa risiko terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, risiko bawaan atau inherent risk. Risiko bawaan merupakan kerentanan asersi terhadap salah saji atau misstatement yang material dengan mengasumsikan bahwa tidak ada pengendalian yang berhubungan. Risiko salah saji atau misstatement seperti itu lebih besar dalam beberapa asersi laporan keuangan dan saldo atau pengelompokan yang berhubungan daripada yang lainnya. Risiko ini dipertimbangkan pada tahap perencanaan audit. Sebagai contoh, perhitungan yang rumit lebih mungkin disajikan salah jika dibandingkan dengan perhitungan yang sederhana. Akun yang terdiri dari jumlah yang berasal dari estimasi akuntansi cenderung mengandung risiko lebih besar dibandingkan dengan akun yang sifatnya relatif, rutin, dan berisi data berupa fakta. Bagian B,
Resiko pengendalian atau control risk. Resiko pengendalian merupakan resiko bahwa suatu salah saji yang material yang akan terjadi dalam asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian perusahaan. Resiko ini merupakan fungsi keefektifan perancangan dari operasi pengendalian internal dalam mencapai entitas yang relevan untuk menyusun laporan keuangan entitas. Beberapa risiko pengendalian akan selalu ada karena keterbatasan yang melekat pada pengendalian internal. Bagian C. Risiko deteksi atau detection risk. Risiko deteksi merupakan risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji yang material dalam suatu perusahaan. Risiko ini merupakan fungsi keefektifan prosedur audit dan aplikasinya oleh auditor. Hal ini sebagian muncul dari ketidakpastian yang ada ketika auditor tidak memeriksa semua saldo akun atau kelompok transaksi untuk mengumpulkan bukti tentang asersi lainnya. Model risiko audit. Model risiko audit mengekspresikan hubungan antara komponen-komponen risiko audit sebagai berikut. HR sama dengan IR dikali CR dikali DR, di mana HR sama dengan audit risk, IR sama dengan inherent risk, dan CR sama dengan control risk, DR sama dengan detection risk. Hubungan masing-masing risiko audit. A. Hubungan risiko audit dengan bukti audit. Semakin rendah tingkat risiko audit yang ingin dicapai, semakin banyak jumlah bukti yang diperlukan. B. Hubungan antara risiko deteksi dan bukti audit. Semakin rendah tingkat risiko deteksi yang dapat diterima yang ditetapkan auditor, semakin banyak jumlah bukti yang diperlukan untuk membatasi tingkat risiko deteksi pada tingkat tersebut. C. Hubungan antara risiko bawaan dan risiko pengendalian dengan bukti audit. Risiko bawaan dan risiko pengendalian mempunyai hubungan langsung dengan jumlah bukti audit yang diperlukan. Artinya bukti yang diperlukan semakin rendah, karena dalam situasi demikian risiko deteksi dapat menjadi tinggi. A few moments later. Kebetulan saya pihak auditor yang dipanggil oleh PT ICDC untuk memeriksa laporan keuangan yang telah dibuat oleh pihak akuntan keuangan. Apakah boleh saya bertemu dengan pihaknya? Boleh, mari saya datang. Oke. Permisi, selamat siang Ibu. Ya, siap. Terima kasih. Di luar ada tim auditor yang ingin bertemu dengan Ibu. Bapak boleh masuk? Ya, silakan. Permisi Ibu. Selamat siang, Ibu Erika. Selamat siang. Oke, baik Ibu Arni. Di sini saya sebagai pihak auditor yang dipanggil oleh perusahaan PT ICDC ini, di mana saya di sini disuruh untuk memeriksa laporan keuangan yang telah dibuat oleh tim Ibu, yakni tim akuntan keuangan. Nah, boleh saya lihat laporannya? Bisa. Oke, saya lihat laporan keuangannya di sini. Boleh saya cocokkan dengan pihak
saya antarkan sekarang. Selamat siang Ibu Lela, kita kedatangan Ibu Erika dari pihak auditor ingin memeriksa persediaan yang ada di gudang kita. Selamat siang, silakan masuk Ibu Erika. Baik Ibu Erika, saya tinggal sebentar ya. Oke. Selamat siang Ibu Bella. Di sini saya mau memeriksa persediaan yang ada di gudang perusahaan ini. Apa boleh saya lihat laporan persediaannya? Ya, ini Ibu Erika, ini data persediaan yang ada di gudang PT SICDC. Oke, apakah semua persediaan ini sudah sesuai dengan apa yang telah dicatat? Yang diperiksa juga? Iya Ibu Erika, selesai di semua. Oke, itu boleh saya masuk ke dalam untuk memeriksa semua persediaannya? Ya Ibu, silakan. Ininya ada 2. Sesuai. Sepertinya semua persediaan dengan laporan yang Anda berikan kepada saya kayak sudah cocok. Apa boleh saya bertemu dengan atasannya? Iya, bisa. Oke, saya mau bertemu dengan atasan Anda. Kebetulan saya sudah buat janji juga dengan atasan Anda untuk memeriksa dan mengevaluasi semua laporan keuangan yang telah diberikan kepada saya. Apa saya boleh ketemu dengan Mbak Lia? Iya, bisa Ibu, mari saya angkat. Tamunya atasan bisa dia mau ketemu sama atasan. Oh iya, sabar saya bertanya pada Bapak. Iya. Selamat siang Pak, tamu kita sudah datang. Bisa, silakan dipersilakan masuk. Terima kasih Pak. Pak, Ibu silakan masuk. Selamat siang. Silakan duduk. Oke, sebelum kita memulai rapat hari ini, saya berterima kasih kepada Ibu Erika karena melimpahkan waktunya untuk hadir di rapat ini. Selanjutnya saya akan memberikan kepada Ibu Arni untuk membuka rapat hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sandi atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempersingkat waktu saja. Berhubung dengan selesainya di audit laporan keuangan saya oleh Ibu Erika dan laporannya sudah ada di Ibu Kristina Pak. Silakan diperiksa dulu. Bagaimana dari pihak auditor, apakah menemukan kejanggalan dalam laporan ini? Oke, baik Pak. Dalam laporan yang saya lihat ini terdapat kejanggalan di mana laporan ini pada tanggal 31 Agustus 2022 itu saya menemukan nilai investasinya itu sebesar 150 triliun, sedangkan laba netonya itu sebesar 75 triliun. Dan dalam laporan ini saya tidak dapat menemukan bukti apakah terdapat penyesuaian dan kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan SICDC ini. Nah, oke Bapak, dalam kasus yang tadi sesuai dengan standar keuangan di Indonesia, laporan ini termasuk dalam wajar dengan pengecualian karena dana investasinya itu perusahaan akan kembali kepada perusahaan lagi. Jadi seperti yang diungkapkan oleh Ibu Arni, atas laporan keuangan yang telah diinginkan jumlahnya itu wajar, maka sepertinya bisa disajikan kembali sehubung dengan adanya penyesuaian laba. Jadi dalam laporan keuangan yang telah saya audit ini ada kejanggalan sedikit, jadi bisa minta tolong untuk dikoreksi kembali. Baik, Ibu, kami akan melakukan koreksi tentang kejanggalan tersebut dengan menyesuaikan laba. Oke.
dalam laporan keuangan yang telah saya audit ini ada kejanggalan sedikit, jadi bisa minta tolong untuk dikoreksi kembali. Baik, Ibu, kami akan melakukan koreksi tentang kejanggalan tersebut dengan menyesuaikan bahan. Oke, jadi intinya di sini tidak ada lagi masalah dalam laporan keuangannya dan saya sarankan kembali kepada Ibu Arni untuk menutup rapat hari ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya semua. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Erika dan tim juga tim saya dan tim Bapak Serandi. Untuk rapat kali ini kita tutup sampai di sini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.